warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Mutara Fitri dengan NPM 2462104 dan juga teman saya Joy Febriani Sinukaban dengan NPM 2462159. Kami dari Universitas Yapis Papua, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi dari kelas A2. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat program transaksi pada coffee shop. Pertama kita buka tools yang dipakai. Di sini kami menggunakan CodeBlocks. Nah, kita akan save dia dengan nama TNG Coffee Shop. Setelah kita save, hal yang pertama harus kita bikin adalah header program atau kepala file, yaitu saya ketik di sini karena tanpa kepala program tidak akan jalan. Jadi saya ketik di sini. Input studio.h ini berfungsi untuk program yang wajib berinteraksi dengan pengguna. Include string.h ini penting untuk tipe data string, dan include std.h ini untuk alokasi memori dinamis. Lanjut kita bikin struct. Pertama saya akan buat untuk struct menu. Ada int id, chart, nama, dan juga harga. Ini untuk mempresentasikan menu nanti di sistemnya. Kedua ada struct pesanan item untuk menyimpan detail item yang dipesan oleh pelanggan. Yang ketiga saya ketik di PDF struct transaksi note, yaitu untuk mempresentasikan satu transaksi dan membentuk linked list untuk mencatat riwayat transaksi. Yang keempat saya buat tipe dev agar pesanan. Stuk ini menyimpan pesanan yang belum diproses atau dia masuk dalam antrian. Lanjut array menu, yaitu menyimpan daftar menu yang tersedia. Terus ada void swap menu, ini berhubungan dengan bubble sort tentu, yaitu untuk void bubble sort nanti untuk mempresentasikan menu dari harga termurah ke termahal untuk nanti mengindeks seller. Terus ada void QW, ini kita udah masuk ke dalam antrian, jadi ini untuk memasukkan transaksi pelanggan ke dalam antrian yang nanti akan diproses. Selesai void QW dan bubble sort menu, jadi saya akan mulai mengetik tentang void DQW ya,
poin DQW. Oh, kita masuk ke antrian pesanan dulu, yaitu DQW. Ini sama aja sih. Untuk membuat ini untuk sistem pemesanannya, yaitu antrian pesanan DQW. Lanjut masuk ke void transaksi, yaitu dia untuk membuat lot baru dengan alokasi dinamis memori, yaitu untuk transaksi pelanggan nanti. Nah, sekarang masuk mungkin itu dari saya mengerjakan dari line 1 sampai line 157 untuk isi dalam program. Jadi di sini saya akan melanjutkan program dari transaksi TNG Coffee Shop. Di sini saya sudah ketik menggunakan inti-main, yaitu di mana berarti kita sudah masuk ke dalam struktur program utama, dan juga ada beberapa opsi ini yang akan muncul ketika nanti kita running. Jadi saya akan bacakan opsinya satu persatu. Untuk yang pertama itu ada tampilan menu, terus menu-menu bestseller. Menu bestseller ini nanti kita akan urutkan dari yang paling termurah ke yang paling termahal. Terus nanti ada buat pesanan, terus nanti masuk ke dalam proses pesanan, terus tampilan riwayat transaksi, dan juga yang terakhir ini menu keluar. Jadi ketika kita sudah tidak menggunakan program, kita akan memilih menu ini. Oke, lanjut di sini kita menggunakan Sweetcast. Jadi yang pilihan di sini tuh kita menggunakan struktur kontrol dalam pemrograman yang dilakukan. Jadi untuk memilih satu dari banyak blok kode untuk dijalankan. Jadi saat pengguna memilih angka 1, program akan memanggil fungsi tampilkan menu. Jadi fungsi ini akan menampilkan semua sistem item menu yang tersedia di coffee shop, termasuk nama, ID, harga, dan tiap-tiap menu. Oke, untuk di case 2-nya, di sini jika kita memilih memilih 2, jadi itu mengurutkan daftar menu menggunakan algoritma dari Bubbleshot, itu berdasarkan harga termurah ke termahal. Jadi di sini menampilkan menu yang sudah diurutkan.
Selanjutnya itu case ketiga, jadi ketika pengguna memilih 3, itu sistem akan mengecek apakah antrian penuh, terus meminta nama pelanggan, terus pelanggan memilih beberapa menu berdasarkan ID dan jumlah. Jadi setelah data nanti tersimpan dalam array, jadi pesanan langsung ketambahkan ke antrian dan memanggil fungsi VW. Nah, untuk batas maksimum dari item per pesanan adalah 10. Oke, jadi kita lanjut pada case 4. Jadi jika memilih 4, itu kasir akan memproses antrian ke depan. Oke, jadi langsung pesanan diambil menggunakan fungsi DPW. Terus sistem akan meminta nama kasir. Selanjutnya jadi menampilkan detail pesanan, total harga, dan meminta uang pembayaran. Lalu sistem akan menghitung kembalian. Setelah itu menyimpan data transaksi ke dalam riwayat. Oke, sekarang kita masuk ke untuk case 5-nya. Di sini dia akan menampilkan semua transaksi yang sudah diproses, termasuk ada nama pelanggan, item yang dipesan, total pembayaran, nama kasir, dan juga kembalian. Terus langsung ke case 0. Jadi yang di sini jika pengguna memilih 0 pada program, jadi program itu akan menampilkan pesan keluar dan juga membersihkan memori yang digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi. Oke, jadi di sini ada default. Jadi default ini berfungsi ketika pilihan yang dipilih tidak tersedia, misalnya angka 6 atau mungkin kita mengetik huruf. Jadi maka program akan menampilkan pesan yaitu pilihan tidak valid. Setelah itu kita ke transaksi 0. Nah, jadi untuk transaksi note ini, jadi setelah keluar dari menu utama, program akan menghapus semua data riwayat transaksi yang tersimpan secara dinamis agar tidak terjadi memory leak.
Jadi yang dimaksud memory leak ini yaitu di kondisi di mana suatu program mengalokasikan memori tetapi tidak pernah membebaskannya kembali. Akibatnya memori tersebut tetap digunakan oleh program meskipun sebenarnya sudah tidak dipakai lagi. Jadi di sini kita ketik return 0, ini berarti program sudah selesai. Jadi sekian untuk programnya. Kita akan lanjut untuk running program ini. Jadi kita akan merunning dia. Nah, setelah di running, tampilannya akan seperti ini, yaitu 1 ada tampilkan menu, 2 menu bestseller, 3 buat pesanan, 4 proses pesanan berikutnya, 5 tampilkan riwayat transaksi, dan 0 keluar. Jika kita ketik pilihan pertama yaitu 1, dia akan keluar menu coffee shop beserta nama dan harganya. Nah, kenapa di sini kita memakai ID menu? Karena di sini kita posisinya sebagai admin atau di posisinya sebagai kasir. Jadi admin akan dengan gampang ketika buat pesanan, dia akan dengan gampang memilih mau menu berapa. Nanti akan dijelaskan. Lanjut ke kedua yaitu menu bestseller. Tampilannya juga menu sama, tapi dia harganya dari yang termurah ke termahal. Langsung ketiga buat pesanan yaitu masukkan nama pelanggan. Contohnya saya akan masukkan namanya Joy, enter, masukkan ID menu. Nah, ini yang saya maksud, admin atau kasir akan gampang memasukkan apa yang diinginkan pelanggan. Jadi jika pelanggan ingin latte, kita hanya tinggal ID menu atau tekan 1, latte, ID-nya 1, masukkan jumlah. Nah, contohnya kita masukkan jumlah 2. Jika tambahkan item lain, jika kita tekan ya, dia akan muncul kembali masukkan ID menu. Sini kita akan coba ke pesan ID 5 atau cappuccino. Jadi kita pesan cappuccino, nanti kasir akan memencet ID 5. Masukkan jumlah, contohnya 3. Tambahkan item lain, jika no atau n, dia akan keluar pesanan masuk antrian. Jadi pesanan itu akan diproses. Oke, jadi ketika pesanan sudah masuk ke dalam antrian, di sini kita bisa pencet opsi 4, yaitu masukkan nama kasir. Misalnya di sini saya masukkan nama Arsia. Jadi di sini sudah muncul memproses pesanan atas nama pembelinya yaitu Joy dan kasir yaitu Arsia. Jadi di sini ada detail pesanannya yaitu latte sejumlah 2, 70.000, cappuccino 3, 84.000. Jadi totalnya langsung 154.000. Misalnya saya akan membayar dengan uang cash sebanyak 200.000, maka langsung muncul kembalian yang akan diberikan kepada pelanggan itu sebanyak 46.000. Setelah opsi 4 tadi, kita akan melihat tampilan riwayat transaksi. Kita pilih opsi 5. Nah, di sini ada riwayat transaksi untuk nomor urut pertama, yaitu ada nama pelanggan tadi, nama kasir, terus detail pesanan yang sudah dibeli pelanggan tadi, totalnya uang yang dibayar dan juga kembalian. Dan dia akan seperti itu sampai transaksi berikutnya. Setelah sudah program, kita akan mengaktifkan program. Jadi kita pilih opsi 0 yaitu keluar, maka program sudah tertutup. Sekian dari kami, mohon dimaafkan jika banyak salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.